Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Dosen pengapu Pak Adin Mursalin SEMM. Makul Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan meringkas bab 3 menganalisis perilaku konsumen. 3.1 Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau jasa produk, tentu Anda sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan Anda beli, mulai dari harga, kualitas fungsi atau kegunaan, dan lain-lain. Ada 4 orang ahli yang mendefinisi perilaku konsumen, yaitu 1. Engel, Blackwell and Miniard. 2. The American Marketing Association. 3. Mowen. 4. Chipman dan Canuck. 3.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial merupakan pengaruh penting dalam perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. 2. Faktor sosial. Faktor konsumen sangat dipengaruhi oleh pergaulan sosial mereka yang terdiri dari A. Kelompok acuan, B. Keluarga, C. Peran dan status. 3. Faktor individu. Keputusan seseorang sebelum membeli suatu produk juga dapat dipengaruhi oleh faktor antara lain A. Usia dan siklus hidup, B. Pekerjaan dan kondisi ekonomi, C. Kepribadian dan konsep diri, D. Nilai dan gaya hidup. 4. Proses kunci psikologi konsumen. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah memahami model faktor psikologi penting yang berpengaruh terhadap respon konsumen, yakni A. Motivasi, B. Persepsi, C. Pembelajaran, D. Emosi, E. Ingatan. 3.3 Proses keputusan pembelian. Proses yang terjadi dalam terjadinya keputusan pembelian oleh pelanggan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Menyadari adanya kebutuhan atau permasalahan yang harus diatasi. 2. Mencari dan mengumpulkan informasi tentang produk yang dapat memuaskan kebutuhan yang dirasakan saat ini. 3. Mengevaluasi aspek positif dan negatif masing-masing pilihan produk sebagai dasar untuk membuat keputusan. 4. Membuat keputusan untuk membeli produk yang dinilai paling mempengaruhi persyaratan. 5. Perilaku dalam penggunaan produk yang dibeli. 6. Perilaku pembeli sesudah menggunakan produk yang dibeli sesuai pengalaman saat konsumsi produk berwujud prosesan, perasaan, dan tindakan. 3.4 Tingkatan keterlibatan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen adalah seberapa intens seorang konsumen terlibat dalam merespon stimulus pemasaran yang disebabkan oleh 1. Menurut model tingkat elaborasi yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat evaluasi baik untuk situasi keterlibatan yang rendah atau tinggi, misal keputusan ibu membeli garam atau bapak untuk membeli laptop. 2. Strategi pemasaran untuk produk dengan keterlibatan rendah. A. Kaitkan produk dengan isu relevan, misalnya menjual garam dikaitkan dengan isu penyakit gondok karena kurang yodium. B. Hubungkan produk dengan situasi
bersifat personal, misalkan menjual jus buah dikaitkan dengan upaya awet muda dan sehat. C. Buatlah iklan yang mampu menimbulkan emosi kuat berkaitan nilai personal atau mempertahankan ego, misalkan mengonsumsi sereal dikaitkan upaya mempertahankan kesehatan jantung orang dewasa. 3. Perilaku pembelian untuk selalu mencari variasi berbagai pembelian yang berkarakter keterlibatan rendah tapi mempunyai perbedaan merek yang signifikan. 3.5. Mental accounting menunjukkan cara bagaimana konsumen mengkodifikasi, mengkategorikan dan menilai hasil finansial dari berbagai pilihan berdasarkan prinsip kunci tertentu, misalnya 1. Konsumen cenderung memisahkan manfaat atau gains, di mana setiap manfaat dinilai secara terpisah. 2. Konsumen cenderung mengintegrasikan seluruh kerugian atau memandang tambahan pengeluaran secara positif bila mana berkaitan dengan membeli produk yang berharga tinggi, misalnya sebuah rumah. 3. Konsumen cenderung menjumlahkan semua kerugian yang kecil dengan manfaat yang lebih besar. Contoh, membayar pajak per bulan dirasakan lebih ringan dibandingkan membayar pajak keseluruhan setahun penuh. 4. Konsumen cenderung memisahkan manfaat yang kecil dari kerugian yang besar, misalnya memproses potongan harga yang tinggi sekaligus pada saat membeli sebuah mobil. Sekian ringkasan bab 3 dari saya ucapkan terima kasih.